malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Ellen Eliani di acara Seputar Kampus. Saya akan menemani Anda beberapa menit ke depan dan pastinya memberikan informasi dan edukasi untuk para pemirsa. Malam ini Seputar Kampus akan membahas tema tentang pelecehan seksual di lingkungan kampus. Seperti yang kita ketahui, beberapa hari lalu telah terjadi pelecehan seksual seorang siswa di salah satu universitas Depok. Namun sebelum itu juga banyak terjadi pelecehan seksual di kampus lainnya. Kira-kira bagaimana dampak terhadap korban pelecehan seksual dan bagaimana tanggapan dari mahasiswa dan mahasiswi lainnya? Dan kita juga akan menanyakan bagaimana dampak korban pelecehan seksual kepada dokter psikologi terhadap mental korban. Seputar kampus malam ini telah mengundang dua narasumber yang akan memberikan edukasi, antisipasi, dan informasi bagi para penonton khususnya mahasiswa. Baik, langsung saja kita sambut narasumber kita yang pertama dari mahasiswa kampus UBSI. Selamat malam Kak Feby, bagaimana kabarnya? Selamat malam Kak, alhamdulillah baik. Baiklah, kita langsung ke topik aja ya Kak. Belakangan ini telah terjadi pelecehan seksual di lingkungan kampus. Kalau menurut Kak Feby, bagaimana sih tanggapannya sebagai seorang mahasiswi? Tanggapannya yang pastinya kaget ya Kak mendengar berita yang terbaru ini. Apalagi pelecehan seksual itu dari tahun ke tahun itu meningkat Kak, mau di lingkungan kampus ataupun di luar kampus. Yang pastinya saya sebagai mahasiswa dan teman-teman saya pasti lebih berhati-hati lagi ke depannya, lebih aware lagi untuk mengenal orang-orang baru. Apalagi mungkin kalau saya atau teman-teman saya menjadi korban, kita akan berprinsip untuk berani speak up Kak, karena kalau kita tidak berani speak up, mungkin di luaran sana bakal banyak korban-korban pelecehan yang lainnya Kak. Bener banget tuh Kak Feby, karena kita tahu masih banyak banget korban dari pelecehan seksual yang gak berani speak up karena takut dirundung, bahkan takut diancam. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam lagi bersama Dr. Dava Alde sebagai dokter psikologi. Jangan kemana-mana, tetap di Seputar Kampus. Saya BSI. Saya BSI. Saya BSI. Saya BSI. Kuliah di BSI memberikan banyak kemudahan. Bisa belajar kapan saja, di mana saja. Mengakses perkuliahan semudah menggerakkan jari. BSI hadir semakin dekat dengan Anda. Sama Universitas Bina Sarjana Informatika, mari menjadi kebanggaan bangsa. Gebetan kamu bad mood. Chat kamu dicuekin. Aja selagi ada Pocky. Pocky dengan biskuit stick yang dibalut coklat, gak berantakan dan gak gampang patah, bikin hari-hari kamu jadi happy. Kreasikan hari kamu bersama Pocky. Ada Pocky, pasti happy. Kreasikan hari-hari kamu bersama Pocky. Pocky pas di hati. Kembali lagi di Seputar Kampus, pemirsa. Di sini sudah bergabung dengan kita dokter psikolog yaitu Bapak Dava Alden dan juga masih bersama Kak Feby. Baik Pak Dava, mungkin Bapak sudah tahu tema kita malam ini pelecehan seksual di lingkungan kampus. Kalau boleh tahu, sebagai dokter psikologi bagaimana tanggapan Bapak terhadap korban pelecehan tersebut? Kalau dari beberapa pasien saya yang menjadi pelecehan seksual terutama di lingkungan kampus, dampaknya sangat besar ya Mbak untuk mereka, karena pelecehan seksual itu ada beberapa, ada verbal dan non verbal, dan itu dampaknya bukan ke psikologis lagi tetapi ke emosional. Sebagai korban terkadang juga mereka sampai ada yang depresi, dan itu peluangnya sangat besar Mbak untuk mereka. Baik Pak, kalau boleh tahu apakah ada dampak psikologi jangka panjang terhadap korban Pak? Tentunya ada ya Mbak, ada beberapa dampak psikologis mereka dengan jangka panjang. Yang pertama itu ada namanya self harm, di mana biasanya para menyintas merasakan trauma yang luar biasa, dan bahkan mereka bisa melukai dirinya sendiri. Bahkan ada yang melakukan sampai bunuh diri itu karena mereka tidak bisa melepaskan tekanan emosional mereka.
Yang kedua disebut dengan serangan panik. Serangan panik itu muncul karena ketakutan dan kecemasan yang intens, dan juga bisa terjadi dalam situasi ketika tidak ada bahaya secara langsung, apalagi ini di lingkungan kampus, yang dimana tempat tersebut pasti terjadi bayangan buruk mereka. Para korban pelecehan seksual di lingkungan kampus tersebut. Lalu ketiga, ada yang namanya infeksi menular seksual, yang dimana pelecehan seksual ini tidak hanya berdampak pada kondisi mental, penyintas, namun juga ini bisa berinfeksi penyakit menular seks dari pelaku, yang dimana penyintas akan dibebani oleh emosi negatif apabila mereka ketika tahu penyakit tersebut berasal dari pelaku. Pada akhirnya, hal ini juga yang akan mempengaruhi kesehatan mental para korban. Baik, ternyata sebegitu beratnya bagi psikologi korban ya Pak. Pemirsa, itulah dampak serius terhadap psikologi korban pelecehan seksual di lingkungan kampus. Dan untuk para korban pelecehan seksual di luar sana yang masih belum berani untuk speak up, jangan pernah takut untuk mengungkapkan kebenaran. Karena kita akan dilindungi, bukan dirundung. Dan untuk para pelaku di luar sana, stop untuk melakukan pelecehan seksual. Baiklah, kita sudah di penghujung acara. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita, untuk Kang Feby serta Dr. Dava Alden, yang sudah menyempatkan hadir di acara seputar kampus. Semoga pembahasan kita malam ini bisa menjadi informasi yang berguna dan bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Saya Ellen Eliani pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di acara seputar kampus selanjutnya. Selamat malam dan terima kasih.